Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 20 prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan. Banyak orang Tionghoa yang sukses dalam berbisnis dan kehidupan karena menerapkan prinsip-prinsip yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas prinsip-prinsip tersebut agar Anda bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan meraih kesuksesan. Kita semua tahu bahwa keberhasilan tidak datang dengan mudah. Diperlukan usaha, kerja keras, dan disiplin untuk mencapai tujuan kita. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang akan kita bahas, Anda akan memiliki panduan yang kuat untuk menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita menuju kesuksesan dengan mengeksplorasi prinsip-prinsip orang Tionghoa yang telah terbukti efektif dalam membawa kekayaan. Simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke prinsip yang pertama, yaitu adalah pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Pendidikan selalu dianggap sebagai pondasi utama dalam mencapai kesuksesan. Orang Tionghoa sangat mengutamakan pendidikan, tidak hanya sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga sebagai cara untuk membangun karakter dan disiplin diri. Pendidikan membantu seseorang memahami dunia dengan lebih baik dan membuka peluang yang lebih luas. Dalam pandangan tradisi Tionghoa, pendidikan dianggap sebagai investasi yang paling berharga. Keluarga biasanya mengeluarkan dana besar untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan akan membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Tidak hanya pendidikan formal, orang Tionghoa juga menghargai pendidikan informal dan pembelajaran sepanjang hayat. Mereka percaya bahwa proses belajar tidak berhenti setelah lulus dari sekolah atau universitas. Terus belajar dan meningkatkan keterampilan adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif di dunia yang terus berubah. Pendidikan juga dianggap sebagai alat untuk membangun jaringan dan hubungan sosial. Orang Tionghoa memahami bahwa memiliki jaringan yang kuat adalah aset yang sangat berharga dalam dunia bisnis. Melalui pendidikan, mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama, yang nantinya bisa menjadi mitra bisnis atau rekan kerja. Akhirnya, pendidikan tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang membangun etika kerja yang baik. Disiplin, ketekunan, dan etika kerja yang tinggi adalah nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan seseorang dalam jangka panjang. Kemudian, prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang kedua adalah ketekunan dan kerja keras sebagai kunci kesuksesan. Ketekunan dan kerja keras adalah prinsip fundamental yang selalu dijunjung tinggi oleh orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi harus diraih melalui usaha yang konsisten dan kerja keras. Ketekunan dalam menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah adalah karakteristik yang sangat dihargai. Dalam budaya Tionghoa, ada pepatah yang mengatakan bahwa berusaha tanpa henti akan membuahkan hasil. Prinsip ini mendorong individu untuk terus berusaha, bahkan ketika menghadapi rintangan yang sulit. Ketekunan ini seringkali menjadi faktor pembeda antara mereka yang berhasil dan yang tidak. Kerja keras juga melibatkan dedikasi dan komitmen terhadap pekerjaan yang dilakukan. Orang Tionghoa percaya bahwa hasil terbaik hanya bisa dicapai dengan memberikan usaha maksimal dalam setiap tugas. Mereka tidak ragu untuk mengorbankan waktu dan tenaga demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kerja keras tidak hanya berarti bekerja secara fisik, tetapi juga bekerja secara cerdas, menggunakan strategi yang efektif, memanfaatkan sumber daya dengan bijak, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi adalah bagian dari prinsip kerja keras. Kombinasi antara kerja keras dan kerja cerdas adalah kunci sukses yang sering diterapkan oleh orang Tionghoa. Terakhir, ketekunan dan kerja keras juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, tanggung jawab, dan keandalan. Semua nilai ini berkontribusi pada reputasi yang baik dan kepercayaan dari orang lain, yang pada akhirnya membuka lebih banyak peluang untuk sukses.
Kemudian, prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ketiga adalah menghargai waktu. Setiap detik berharga. Orang Tionghoa memiliki pandangan yang sangat kuat tentang pentingnya waktu. Mereka melihat waktu sebagai sumber daya yang tidak tergantikan dan berharga. Menghargai waktu berarti menggunakan setiap detik dengan bijak dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Prinsip ini mendorong mereka untuk selalu produktif dan efisien dalam segala hal yang mereka lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Tionghoa terbiasa dengan jadwal yang ketat dan terorganisir. Mereka merencanakan aktivitas mereka dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada waktu yang terbuang. Disiplin dalam mengelola waktu membantu mereka mencapai lebih banyak hal dalam jangka waktu yang lebih singkat. Selain itu, menghargai waktu juga berarti menghargai waktu orang lain. Orang Tionghoa sangat menghargai kesepakatan dan janji. Mereka akan selalu berusaha untuk tepat waktu dalam setiap pertemuan atau kegiatan, menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Sikap ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga membangun reputasi yang baik. Pemanfaatan waktu yang efisien juga terkait dengan kemampuan untuk membuat keputusan cepat dan tepat. Dalam dunia bisnis, kesempatan bisa datang dan pergi dengan cepat. Oleh karena itu, kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat namun tetap mempertimbangkan segala risiko dan peluang adalah keterampilan yang sangat dihargai. Akhirnya, prinsip menghargai waktu mengajarkan pentingnya hidup dengan tujuan dan fokus. Dengan memiliki tujuan yang jelas dan berfokus pada pencapaian tujuan tersebut, seseorang bisa memaksimalkan potensi mereka dan meraih kesuksesan. Menghargai waktu bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang bekerja dengan cerdas dan strategis. Kemudian, prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang keempat adalah kebijakan dalam mengelola uang dan investasi. Orang Tionghoa terkenal dengan kemampuannya dalam mengelola uang dan melakukan investasi dengan bijak. Mereka memahami pentingnya membuat keputusan finansial yang cerdas dan mempertimbangkan risiko serta potensi keuntungan dengan hati-hati. Mengelola uang dengan bijak melibatkan perencanaan keuangan yang matang dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan investasi. Salah satu prinsip penting dalam mengelola uang adalah diversifikasi investasi. Orang Tionghoa tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Mereka berusaha untuk menyebar risiko dengan berinvestasi di berbagai sektor dan instrumen keuangan. Dengan cara ini, jika satu investasi tidak berjalan baik, mereka masih memiliki aset lain yang bisa diandalkan. Selain itu, orang Tionghoa juga menghargai pentingnya menabung dan memiliki dana darurat. Mereka sadar bahwa dalam dunia bisnis dan kehidupan, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Dengan memiliki dana cadangan, mereka bisa menghadapi situasi darurat tanpa harus merusak rencana keuangan jangka panjang mereka. Prinsip ini membantu mereka merasa lebih aman dan stabil dalam menghadapi masa depan. Kebijakan dalam mengelola uang juga mencakup penggunaan anggaran yang ketat. Orang Tionghoa cenderung berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan selalu berusaha untuk memaksimalkan nilai dari setiap pengeluaran. Mereka menghindari pemborosan dan lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat. Akhirnya, pendidikan finansial adalah kunci dari kebijakan uang yang bijak. Orang Tionghoa seringkali belajar tentang keuangan sejak dini, baik dari keluarga maupun dari pengalaman pribadi. Dengan pengetahuan yang baik tentang bagaimana uang bekerja, mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Kemudian, prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang kelima adalah pentingnya keluarga dan dukungan sosial. Keluarga dan dukungan sosial adalah pilar utama dalam budaya Tionghoa. Orang Tionghoa sangat menghargai keluarga dan melihatnya sebagai sumber dukungan dan kekuatan. Mereka percaya bahwa hubungan keluarga yang kuat adalah dasar dari kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Dukungan dari keluarga bisa menjadi faktor penentu dalam mencapai kesuksesan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Tionghoa seringkali melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan penting. Mereka percaya bahwa dengan mendiskusikan rencana dan tujuan dengan anggota keluarga, mereka bisa mendapatkan perspektif yang berbeda dan membuat keputusan yang lebih baik. Keterlibatan keluarga juga membantu memperkuat ikatan dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Selain keluarga inti, orang Tionghoa juga menjaga hubungan yang baik dengan kerabat dan komunitas.
Mereka memahami bahwa dukungan sosial dari lingkungan sekitar bisa sangat membantu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Hubungan yang baik dengan tetangga, teman, dan kolega juga bisa membuka peluang baru dan memberikan dukungan moral. Orang Tionghoa juga mengajarkan nilai-nilai kedermawanan dan saling membantu dalam keluarga. Mereka percaya bahwa dengan membantu anggota keluarga lain, mereka juga akan mendapatkan bantuan ketika mereka membutuhkannya. Prinsip ini menciptakan budaya saling mendukung dan memperkuat ikatan keluarga. Akhirnya, pentingnya keluarga dan dukungan sosial juga tercermin dalam cara orang Tionghoa merayakan tradisi dan perayaan bersama. Mereka seringkali mengadakan acara keluarga untuk merayakan momen penting seperti Tahun Baru Imlek, pernikahan, dan kelahiran. Acara-acara ini tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga memperkuat rasa identitas dan kebersamaan dalam komunitas. Kemudian prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang keenam adalah etika kerja dan integritas. Etika kerja dan integritas adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan, tetapi juga oleh sikap dan nilai moral yang dimiliki. Etika kerja yang baik dan integritas dalam setiap tindakan adalah kunci untuk membangun reputasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dalam budaya Tionghoa, ada kepercayaan bahwa nama baik lebih berharga daripada harta. Prinsip ini mendorong orang Tionghoa untuk selalu berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab. Mereka tidak akan melakukan tindakan yang merugikan orang lain hanya untuk keuntungan pribadi. Integritas ini adalah pondasi dari hubungan yang baik dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Etika kerja juga berarti dedikasi dan komitmen terhadap pekerjaan yang dilakukan. Orang Tionghoa selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Mereka menghargai kerja keras dan ketekunan, serta selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kerja mereka. Sikap ini membantu mereka meraih hasil yang optimal dan dihargai oleh rekan kerja dan atasan. Selain itu, etika kerja juga mencakup kemampuan untuk bekerja sama dan menghormati orang lain. Orang Tionghoa sangat menghargai kerja tim dan selalu berusaha untuk menjaga harmoni dalam lingkungan kerja. Mereka percaya bahwa dengan bekerja sama dan saling mendukung, mereka bisa mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih baik. Akhirnya, etika kerja dan integritas juga melibatkan keberanian untuk mengambil tanggung jawab dan menghadapi konsekuensi dari tindakan yang diambil. Orang Tionghoa tidak akan lari dari tanggung jawab atau mencari kambing hitam ketika menghadapi masalah. Sikap ini menunjukkan kedewasaan dan keandalan yang sangat dihargai dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ketujuh adalah pemanfaatan peluang usaha. Orang Tionghoa memiliki keahlian dalam mengenali dan memanfaatkan peluang usaha. Mereka selalu mencari peluang baru dan berusaha untuk melihat potensi di setiap situasi. Kemampuan untuk mengidentifikasi peluang ini seringkali menjadi faktor utama dalam kesuksesan bisnis mereka. Mereka tidak takut untuk mengambil resiko yang diperhitungkan dan berinovasi dalam menjalankan usaha. Dalam mengejar peluang usaha, orang Tionghoa sangat berorientasi pada riset dan analisis. Mereka akan melakukan penelitian mendalam untuk memahami pasar, tren, dan kebutuhan konsumen. Dengan informasi yang akurat dan lengkap, mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik dan meminimalkan resiko. Prinsip ini membantu mereka untuk selalu berada satu langkah di depan dalam persaingan bisnis. Selain itu, orang Tionghoa juga pandai dalam membangun jaringan bisnis. Mereka memahami bahwa memiliki jaringan yang kuat bisa membuka banyak peluang baru dan memberikan keuntungan kompetitif. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis, mereka bisa menciptakan sinergi dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk sukses. Pemanfaatan peluang usaha juga berarti selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan. Orang Tionghoa sangat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap situasi yang berubah. Mereka tidak takut untuk mengubah strategi atau pendekatan jika diperlukan, asalkan itu bisa membawa hasil yang lebih baik.
Akhirnya, orang Tionghoa juga memiliki keberanian untuk mengambil tindakan ketika melihat peluang. Mereka tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga berani untuk mengeksekusi rencana dengan cepat dan efektif. Prinsip ini memastikan bahwa mereka tidak kehilangan peluang berharga dan selalu siap untuk meraih kesuksesan. Kemudian prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ke-8 adalah menghindari hutang yang tidak perlu. Prinsip menghindari hutang yang tidak perlu adalah salah satu nilai penting dalam budaya Tionghoa. Mereka percaya bahwa hutang bisa menjadi beban yang memberatkan dan menghambat kebebasan finansial. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk mengelola keuangan dengan bijak dan menghindari hutang sebisa mungkin. Prinsip ini membantu mereka untuk tetap mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Salah satu cara orang Tionghoa menghindari hutang adalah dengan hidup sesuai kemampuan mereka. Mereka sangat berhati-hati dalam mengelola pengeluaran dan selalu berusaha untuk menabung sebagian dari pendapatan mereka. Dengan memiliki cadangan dana, mereka bisa menghindari hutang dalam situasi darurat dan tetap memiliki stabilitas finansial. Selain itu, orang Tionghoa juga sangat selektif dalam mengambil pinjaman. Mereka hanya akan meminjam uang jika benar-benar diperlukan dan ada rencana yang jelas untuk mengembalikannya. Sebelum mengambil pinjaman, mereka akan melakukan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa mereka bisa memenuhi kewajiban pembayaran tanpa merusak rencana keuangan jangka panjang. Prinsip menghindari hutang juga mencakup kebiasaan untuk selalu melunasi hutang tepat waktu. Orang Tionghoa sangat menghargai reputasi dan kepercayaan dari pihak lain. Mereka akan selalu berusaha untuk tidak menunda pembayaran hutang dan menjaga komitmen mereka. Sikap ini membantu mereka membangun kredibilitas yang baik di mata lender dan rekan bisnis. Akhirnya, prinsip ini juga mengajarkan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Orang Tionghoa percaya bahwa dengan memiliki kontrol yang baik atas keuangan pribadi, mereka bisa mencapai kebebasan finansial dan menghindari beban hutang yang bisa menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan mereka. Kemudian prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ke-9 adalah menjaga keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan. Menjaga keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan adalah prinsip penting yang diterapkan oleh orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa keberhasilan dalam karir atau bisnis tidak akan lengkap tanpa kesejahteraan dalam kehidupan pribadi. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Untuk mencapai keseimbangan ini, orang Tionghoa memprioritaskan waktu untuk keluarga dan kegiatan sosial. Mereka menyadari bahwa dukungan dari keluarga dan teman-teman sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan. Oleh karena itu, mereka akan meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang terdekat, bahkan di tengah kesibukan pekerjaan. Selain itu, orang Tionghoa juga mementingkan kesehatan fisik dan mental. Mereka memahami bahwa tubuh yang sehat adalah aset yang paling berharga. Oleh karena itu, mereka tidak segan-segan untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam menjaga kesehatan, baik melalui olahraga, diet sehat, atau aktivitas relaksasi seperti meditasi dan yoga. Keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan juga tercermin dalam cara orang Tionghoa mengelola waktu. Mereka sangat disiplin dalam mengatur jadwal dan memastikan bahwa mereka tidak terlalu terbebani oleh pekerjaan. Dengan cara ini, mereka bisa menikmati waktu luang yang berkualitas tanpa merasa bersalah atau stres. Akhirnya, orang Tionghoa juga percaya bahwa memiliki hobi dan minat di luar pekerjaan adalah penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Mereka seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas seperti seni, musik, olahraga, atau kegiatan lain yang bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Prinsip ini membantu mereka untuk tetap bersemangat dan termotivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ke-10 adalah budaya menabung sejak dini. Budaya menabung sejak dini adalah salah satu prinsip keuangan yang sangat dihargai oleh orang Tionghoa.
Mereka percaya bahwa kebiasaan menabung adalah pondasi dari kestabilan finansial dan kemakmuran di masa depan. Oleh karena itu, mereka mendorong anak-anak mereka untuk belajar menabung sejak usia muda. Menabung sejak dini membantu membentuk kebiasaan keuangan yang baik. Orang Tionghoa mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya hidup sesuai kemampuan dan mengelola uang dengan bijak. Dengan menabung, mereka bisa belajar tentang disiplin dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan pribadi. Selain itu, menabung juga memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran. Dengan memiliki tabungan, seseorang bisa merasa lebih siap menghadapi situasi darurat atau kebutuhan mendadak. Prinsip ini membantu orang Tionghoa untuk tetap tenang dan percaya diri dalam menghadapi tantangan keuangan. Orang Tionghoa juga melihat menabung sebagai cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mereka menyadari bahwa banyak hal besar dalam kehidupan, seperti membeli rumah atau mendirikan usaha, memerlukan perencanaan dan pengumpulan dana yang cukup. Dengan menabung secara konsisten, mereka bisa mencapai tujuan tersebut tanpa harus bergantung pada hutang. Akhirnya, menabung sejak dini juga menciptakan kebiasaan yang positif dalam keluarga. Ketika anak-anak melihat orang tua mereka menabung dan mengelola uang dengan bijak, mereka cenderung mengikuti jejak tersebut. Prinsip ini membantu menciptakan generasi yang lebih sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian, prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ke-11 adalah menjalin dan mempertahankan hubungan bisnis yang baik. Menjalin dan mempertahankan hubungan bisnis yang baik adalah salah satu prinsip penting dalam budaya Tionghoa. Mereka percaya bahwa hubungan yang kuat dan saling menguntungkan adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis, pelanggan, dan rekan kerja. Orang Tionghoa sangat menghargai kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis. Mereka percaya bahwa kepercayaan adalah pondasi dari setiap hubungan yang sukses. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk jujur dan transparan dalam setiap transaksi dan komunikasi. Sikap ini membantu mereka membangun reputasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain. Selain itu, orang Tionghoa juga memahami pentingnya timbal balik dalam hubungan bisnis. Mereka percaya bahwa hubungan yang baik harus saling menguntungkan dan memberikan nilai bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk memberikan layanan dan produk yang berkualitas tinggi serta menjaga komitmen mereka kepada pelanggan dan mitra bisnis. Menjalin hubungan bisnis yang baik juga melibatkan keterampilan komunikasi yang efektif. Orang Tionghoa selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat waktu. Mereka menghindari kesalahpahaman dan konflik dengan berkomunikasi secara terbuka dan mendengarkan masukan dari pihak lain. Prinsip ini membantu mereka untuk menjaga harmoni dalam hubungan bisnis. Akhirnya, mempertahankan hubungan bisnis yang baik juga memerlukan kerja keras dan dedikasi. Orang Tionghoa tidak ragu untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk memperkuat hubungan bisnis mereka. Dengan cara ini, mereka bisa memastikan bahwa hubungan tersebut tetap kuat dan menguntungkan dalam jangka panjang. Kemudian prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ke-12 adalah belajar dari kegagalan dan pengalaman. Belajar dari kegagalan dan pengalaman adalah prinsip penting yang diterapkan oleh orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Oleh karena itu, mereka tidak takut untuk mengambil resiko dan menghadapi tantangan. Prinsip ini membantu mereka untuk tetap kuat dan gigih dalam mengejar tujuan mereka. Orang Tionghoa melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Mereka percaya bahwa setiap kegagalan memberikan pelajaran berharga yang bisa membantu mereka menjadi lebih baik dan lebih bijaksana. Dengan merenungkan dan menganalisis kegagalan, mereka bisa mengidentifikasi kesalahan dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Selain itu, orang Tionghoa juga menghargai pentingnya pengalaman dalam membentuk karakter dan keterampilan. Mereka percaya bahwa pengalaman adalah guru terbaik yang bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang tidak bisa didapatkan dari buku atau teori. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin dalam berbagai bidang.
Prinsip belajar dari kegagalan juga mencakup sikap positif dan optimis. Orang Tionghoa tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai awal dari kesempatan baru. Mereka selalu berusaha untuk tetap positif dan termotivasi, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Sikap ini membantu mereka untuk bangkit kembali dan terus maju. Akhirnya, belajar dari kegagalan dan pengalaman juga melibatkan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Orang Tionghoa tidak takut untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko. Mereka percaya bahwa dengan mencoba hal-hal baru, mereka bisa menemukan peluang yang lebih besar dan mencapai kesuksesan yang lebih tinggi. Kemudian prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ke-13 adalah inovasi dan kreativitas dalam bisnis. Inovasi dan kreativitas adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif dalam dunia bisnis. Orang Tionghoa sangat menghargai inovasi dan selalu berusaha untuk mencari cara-cara baru untuk meningkatkan bisnis mereka. Mereka percaya bahwa dengan terus berinovasi, mereka bisa menciptakan nilai tambah dan menjaga keunggulan kompetitif. Dalam budaya Tionghoa, kreativitas dianggap sebagai salah satu aset terpenting. Mereka selalu mendorong pemikiran kreatif dan berani mengambil pendekatan baru dalam menjalankan bisnis. Prinsip ini membantu mereka untuk menemukan solusi yang inovatif dan lebih efektif dalam menghadapi tantangan. Selain itu, orang Tionghoa juga memahami bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang baru. Mereka seringkali mengambil inspirasi dari ide-ide yang sudah ada dan mengadaptasinya untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih baik. Dengan cara ini, mereka bisa menghemat waktu dan sumber daya sambil tetap mencapai hasil yang inovatif. Inovasi dan kreativitas juga melibatkan keterbukaan terhadap perubahan. Orang Tionghoa sangat fleksibel dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Mereka tidak ragu untuk mengubah strategi atau pendekatan jika itu berarti bisa mencapai hasil yang lebih baik. Prinsip ini membantu mereka untuk tetap relevan dan kompetitif dalam dunia bisnis yang terus berubah. Akhirnya, orang Tionghoa juga percaya bahwa inovasi dan kreativitas adalah hasil dari kerja tim. Mereka mendorong kolaborasi dan berbagi ide antara anggota tim untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Dengan bekerja sama, mereka bisa memanfaatkan berbagai perspektif dan keahlian untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kemudian prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ke-14 adalah menghormati tradisi dan nilai budaya. Orang Tionghoa sangat menghormati tradisi dan nilai budaya mereka. Mereka percaya bahwa tradisi dan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka memiliki makna yang mendalam dan memberikan panduan untuk menjalani kehidupan yang sejahtera. Menghormati tradisi berarti memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tradisi yang sangat dihormati oleh orang Tionghoa adalah perayaan Tahun Baru Imlek. Perayaan ini bukan hanya sekedar merayakan pergantian tahun, tetapi juga berbagi momen untuk berkumpul bersama keluarga, menghormati leluhur dan memperbarui semangat untuk tahun yang akan datang. Tradisi ini mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, rasa syukur, dan pengharapan. Selain itu, orang Tionghoa juga menghormati nilai-nilai seperti hormat kepada orang tua, kerja keras, dan kesederhanaan. Mereka percaya bahwa dengan menghormati orang tua dan menjaga hubungan yang baik dengan anggota keluarga, mereka bisa membangun kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nilai kerja keras dan kesederhanaan juga menjadi landasan dalam mencapai kesuksesan. Menghormati tradisi dan nilai budaya juga mencakup pelestarian bahasa dan seni budaya. Orang Tionghoa seringkali mendorong anak-anak mereka untuk belajar bahasa Mandarin dan mengenal seni budaya seperti kaligrafi, musik tradisional, dan tarian. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa warisan budaya mereka tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Akhirnya, menghormati tradisi dan nilai budaya juga berarti terbuka terhadap perubahan tanpa melupakan akar budaya. Orang Tionghoa selalu berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai yang telah mereka pelajari. Prinsip ini membantu mereka untuk tetap relevan dan sukses dalam dunia yang terus berubah.
Kemudian prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ke-15 adalah berpikir jangka panjang dalam setiap keputusan. Orang Tionghoa memiliki pandangan yang jauh ke depan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Mereka memahami bahwa kesuksesan yang berkelanjutan tidak bisa dicapai dalam semalam, tetapi memerlukan perencanaan dan pemikiran jangka panjang. Prinsip ini membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan strategis. Salah satu aspek penting dari berpikir jangka panjang adalah perencanaan keuangan. Orang Tionghoa selalu merencanakan keuangan mereka dengan hati-hati, mempertimbangkan tujuan jangka panjang seperti pendidikan anak, membeli rumah, dan pensiun. Dengan memiliki rencana yang jelas, mereka bisa mengelola uang dengan lebih bijak dan mencapai tujuan finansial mereka. Selain itu, berpikir jangka panjang juga mencakup pengelolaan bisnis dan investasi. Orang Tionghoa tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Mereka berusaha untuk membangun bisnis yang kuat dan stabil, yang bisa bertahan dalam berbagai kondisi pasar. Orang Tionghoa juga sangat menghargai pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebagai investasi jangka panjang. Mereka percaya bahwa dengan terus belajar dan meningkatkan keterampilan, mereka bisa tetap relevan dan kompetitif di pasar kerja. Pendidikan anak juga dianggap sebagai investasi masa depan yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi keluarga. Akhirnya, berpikir jangka panjang juga melibatkan pemikiran tentang dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan. Orang Tionghoa memahami bahwa keberhasilan pribadi tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian, prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ke-16 adalah pendidikan anak sebagai investasi masa depan. Pendidikan anak dianggap sebagai salah satu investasi yang terpenting oleh orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa dengan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka, mereka bisa membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah dan sukses. Prinsip ini mendorong mereka untuk berusaha keras dalam memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Orang Tionghoa sangat memperhatikan pendidikan formal dan selalu berusaha untuk memilih sekolah yang terbaik untuk anak-anak mereka. Mereka percaya bahwa lingkungan belajar yang baik akan membantu anak-anak mereka berkembang secara akademis dan pribadi. Oleh karena itu, mereka tidak ragu untuk mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan, karena mereka melihatnya sebagai investasi yang berharga. Selain pendidikan formal, orang Tionghoa juga sangat menghargai pendidikan informal. Mereka seringkali melibatkan anak-anak dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti musik, seni, olahraga, dan bahasa asing. Kegiatan ini tidak hanya membantu anak-anak mengembangkan keterampilan tambahan, tetapi juga membantu mereka belajar tentang disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Pendidikan anak juga mencakup pengajaran nilai-nilai moral dan etika. Orang Tionghoa percaya bahwa pendidikan tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter yang baik. Mereka mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada orang lain. Akhirnya, pendidikan anak sebagai investasi masa depan juga melibatkan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Orang Tionghoa sangat mendukung dan terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, baik di rumah maupun di sekolah. Mereka percaya bahwa dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang baik, anak-anak mereka bisa mencapai potensi maksimal mereka dan meraih kesuksesan di masa depan. Kemudian prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ke-17 adalah kedermawanan dan berbagi rezeki. Kedermawanan dan berbagi rezeki adalah nilai yang sangat dihargai oleh orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa dengan berbagi rezeki, mereka tidak hanya membantu orang lain tetapi juga menciptakan karma baik yang akan membawa berkah dalam kehidupan mereka. Prinsip ini mendorong mereka untuk selalu bersikap dermawan dan peduli terhadap sesama. Orang Tionghoa seringkali terlibat dalam kegiatan amal dan filantropi. Mereka tidak ragu untuk menyumbangkan sebagian dari rezeki mereka kepada yang membutuhkan.
baik melalui sumbangan uang, barang maupun waktu dan tenaga. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat. Selain itu, kedermawanan juga mencakup sikap peduli dan empati terhadap sesama. Orang Tionghoa selalu berusaha untuk membantu orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, teman, maupun komunitas. Mereka percaya bahwa dengan saling membantu, mereka bisa menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Berbagi rezeki juga menjadi salah satu cara orang Tionghoa untuk mensyukuri apa yang mereka miliki. Mereka percaya bahwa rezeki yang mereka terima adalah berkah yang harus dibagikan kepada orang lain. Prinsip ini mengajarkan mereka untuk tidak serakah dan selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Akhirnya, kedermawanan dan berbagi rezeki juga memberikan dampak positif bagi diri sendiri. Orang Tionghoa percaya bahwa dengan berbagi, mereka bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan materi. Prinsip ini membantu mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Kemudian prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ke-18 adalah berhemat tanpa mengorbankan kualitas hidup. Berhemat adalah prinsip keuangan yang sangat dihargai oleh orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa dengan berhemat, mereka bisa mengelola keuangan dengan lebih bijak dan mencapai tujuan finansial mereka. Namun prinsip berhemat ini tidak berarti mengorbankan kualitas hidup. Orang Tionghoa selalu berusaha untuk menemukan keseimbangan antara penghematan dan menjaga kualitas hidup. Salah satu cara orang Tionghoa berhemat adalah dengan membuat anggaran yang ketat dan disiplin dalam mengelola pengeluaran. Mereka selalu berusaha untuk menghindari pemborosan dan hanya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat. Dengan cara ini, mereka bisa menghemat uang tanpa mengorbankan kebutuhan dasar dan kenyamanan hidup. Selain itu, orang Tionghoa juga pandai dalam mencari nilai terbaik dari setiap pembelian. Mereka seringkali membandingkan harga dan kualitas sebelum membeli sesuatu, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan nilai terbaik untuk uang yang mereka keluarkan. Prinsip ini membantu mereka untuk berhemat tanpa harus mengorbankan kualitas barang atau layanan yang mereka beli. Berhemat juga mencakup kebiasaan menabung dan berinvestasi. Orang Tionghoa selalu berusaha untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk tabungan dan investasi. Dengan cara ini, mereka bisa mengembangkan kekayaan mereka secara bertahap dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Prinsip ini membantu mereka untuk merasa lebih aman dan stabil dalam menghadapi masa depan. Akhirnya, prinsip berhemat tanpa mengorbankan kualitas hidup juga melibatkan pengelolaan waktu dan energi dengan bijak. Orang Tionghoa selalu berusaha untuk bekerja secara efisien dan produktif, sehingga mereka bisa mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Dengan cara ini, mereka bisa menikmati waktu luang yang berkualitas dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kemudian, prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang ke-19 adalah disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin adalah salah satu kunci utama dalam mencapai kesuksesan, dan hal ini sangat dihargai oleh orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa disiplin diri adalah pondasi yang kuat untuk menjalani kehidupan yang teratur dan produktif. Disiplin membantu mereka untuk tetap fokus pada tujuan mereka dan menghindari godaan yang bisa menghambat kemajuan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Tionghoa sangat disiplin dalam mengatur waktu. Mereka terbiasa dengan jadwal yang ketat dan selalu berusaha untuk mengikuti rencana yang telah dibuat. Dengan disiplin waktu, mereka bisa menyelesaikan lebih banyak tugas dan mencapai hasil yang lebih baik. Disiplin ini juga membantu mereka untuk menghindari penundaan dan menjaga efisiensi dalam setiap aktivitas. Selain disiplin waktu, orang Tionghoa juga sangat disiplin dalam menjaga kesehatan. Mereka menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah aset yang paling berharga. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan mendapatkan istirahat yang cukup. Disiplin dalam menjaga kesehatan membantu mereka untuk tetap bugar dan berenergi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Disiplin dalam kehidupan sehari-hari juga mencakup kebiasaan keuangan yang baik. Orang Tionghoa selalu berusaha untuk hidup sesuai kemampuan mereka dan menghindari pemborosan. Mereka disiplin dalam menabung dan mengelola uang dengan bijak, sehingga mereka bisa mencapai kestabilan finansial dan meraih tujuan jangka panjang. Akhirnya, disiplin juga melibatkan ketekunan dan kegigihan dalam menghadapi tantangan. Orang Tionghoa percaya bahwa dengan disiplin dan ketekunan, mereka bisa mengatasi berbagai rintangan dan mencapai kesuksesan. Prinsip ini membantu mereka untuk tetap termotivasi dan tidak mudah menyerah, bahkan dalam situasi yang sulit. Kemudian prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang terakhir atau yang ke-20 adalah terus belajar dan berkembang. Orang Tionghoa selalu menghargai pentingnya belajar dan berkembang sepanjang hayat. Mereka percaya bahwa proses belajar tidak berhenti setelah menyelesaikan pendidikan formal, tetapi harus terus dilakukan seumur hidup. Prinsip ini mendorong mereka untuk selalu mencari pengetahuan baru dan meningkatkan keterampilan mereka. Salah satu cara orang Tionghoa terus belajar adalah dengan membaca. Mereka seringkali menghabiskan waktu luang untuk membaca buku, artikel, dan materi lain yang bisa memberikan wawasan dan pengetahuan baru. Dengan membaca, mereka bisa tetap update dengan perkembangan terbaru dan mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan diri. Selain membaca, orang Tionghoa juga aktif dalam mengikuti kursus, pelatihan, dan seminar. Mereka percaya bahwa dengan terus belajar dan mengikuti perkembangan industri, mereka bisa tetap relevan dan kompetitif di pasar kerja. Prinsip ini membantu mereka untuk tidak ketinggalan dan selalu siap menghadapi perubahan. Terus belajar dan berkembang juga melibatkan refleksi diri dan evaluasi. Orang Tionghoa selalu berusaha untuk merenungkan pengalaman mereka dan mencari cara untuk menjadi lebih baik. Dengan refleksi diri, mereka bisa mengidentifikasi kelemahan dan bekerja untuk memperbaikinya. Prinsip ini membantu mereka untuk terus berkembang dan mencari potensi maksimal mereka. Akhirnya, orang Tionghoa juga menghargai pentingnya berbagi pengetahuan dengan orang lain. Mereka percaya bahwa dengan berbagi, mereka bisa membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Prinsip ini menciptakan lingkungan yang mendukung dan kolaboratif, yang bisa membawa manfaat bagi semua orang. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Kami berharap bahwa 20 prinsip orang Tionghoa yang membawa kekayaan yang telah kita bahas bisa menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi Anda dalam mencapai kesuksesan. Setiap prinsip yang diungkapkan dalam video ini bukan hanya teori semata, tetapi telah terbukti efektif melalui pengalaman dan praktik nyata. Menghadapi tantangan dalam perjalanan menuju kesuksesan adalah hal yang biasa, tetapi dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda akan memiliki alat yang kuat untuk mengatasi hambatan dan terus maju. Ingatlah bahwa keberhasilan tidak datang dengan instan. Dibutuhkan usaha, dedikasi, dan ketekunan untuk mencapainya. Jangan pernah menyerah dan teruslah berusaha. Kami juga ingin mengingatkan Anda bahwa penting untuk selalu belajar dan berkembang. Dunia ini terus berubah dan satu-satunya cara untuk tetap relevan dan kompetitif adalah dengan terus mengasah keterampilan dan pengetahuan Anda. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman Anda. Belajar dari kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Kami mengundang Anda untuk membagikan pemikiran dan pengalaman Anda terkait prinsip-prinsip yang telah dibahas dalam video ini. Tuliskan di kolom komentar apa saja yang menurut Anda paling berguna dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkannya dalam kehidupan Anda. Diskusi dan berbagi pengalaman bisa memberikan perspektif baru dan memperkaya pemahaman kita bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel kami agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif dan edukatif lainnya. Kami sangat menghargai dukungan Anda dan berkomitmen untuk terus memberikan konten yang berkualitas. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Jojolok Finance. Wassalam.